Ada banyak orang yang tidak suka dengan Presiden Joko Widodo. Segala cara mereka lakukan untuk menjatuhkan pemerintah. Seperti dengan memfitnah, lakukan ujaran kebencian, menyebarkan berita-berita hoax, nyinyir, dan sebagainya. Kita tidak perlu membalas mereka dengan mencaci maki. Karena jika kita membalas mereka dengan caci maki, sama halnya kita tidak jauh berbeda dari mereka. Kita perlu membalas mereka dengan cara terus menyampaikan keberhasilan, kesuksesan atau prestasi-prestasi dari pemerintah untuk membungkam mulut mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, Pak Jokowi ini adalah presiden yang paling rajin mengunjungi daerah-daerah di timur Indonesia. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil riset, saya mengkalkulasi total kunjungan Pak Jokowi ke Nusa Tenggara Timur itu adalah sebanyak 12 kali. Kunjungan pertama Pak Jokowi ke NTT itu pada tanggal 29 April 2014. Pada saat itu beliau belum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Status Pak Jokowi pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Jokowi pada saat itu pertama kali datang ke NTT terkait pengembangan ternak sapi untuk ketersediaan kebutuhan daging sapi di Jakarta. Kunjungan kedua Pak Jokowi ke NTT itu sekaligus kunjungan perdana dengan status beliau pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 20 sampai 21 Desember 2014. Selama 2 hari di NTT, Pak Jokowi menghadiri acara ulang tahun Nusa Tenggara Timur yang ke-56, meresmikan Rumah Sakit Siloam Kupang, meletakkan batu pertama untuk pembangunan Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang, serta memantau sistem pelayanan di pos perbatasan Motaim di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2015, Pak Jokowi kembali mengunjungi NTT untuk meresmikan Bendungan Ragnamo. Di tahun yang sama pada tanggal 27 sampai 28 Desember 2015, Pak Jokowi kembali mengunjungi NTT untuk meresmikan Terminal Penumpang Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, sekaligus mengikuti acara Natal bersama di Kupang. Tahun 2016, Pak Jokowi kembali mengunjungi NTT sebanyak 2 kali. Antara lain di tanggal 30 Juli 2016 saat menghadiri acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-23 di Kupang. Dan di tanggal 27 Desember 2016 saat meresmikan pos lintas batas negara PLBN Motaim. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2017, Pak Jokowi kembali berkunjung ke NTT dan itu merupakan kunjungan yang ke-7 saat itu untuk menghadiri puncak kegiatan Parade 1001 Kuda Sandalwood dan Festival Tenun Ikat. Pada tanggal 8-9 Januari 2018, Pak Jokowi kembali mengunjungi NTT untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional Barisan Relawan Jokowi Presiden, sekaligus membagikan sertifikat tanah di Kabupaten Rotendao. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian Kartu Indonesia Pintar di SMKN 3 Kupang. Kemudian pada tanggal 8 April 2019, Pak Jokowi kembali berkunjung ke NTT dalam kunjungan yang ke-9, kali ini dalam kapasitas sebagai calon presiden untuk periode kedua. Saat itu Pak Jokowi sebagai calon presiden 01 melakukan kampanye akbar di lapangan Lasitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Di hadapan puluhan ribu simpatisan, Jokowi saat itu mengaku sering mengunjungi NTT karena memang dia cinta akan daerah ini. Kemudian yang berikutnya, kunjungan yang ke-10 Pak Jokowi ke Nusa Tenggara Timur itu dalam rangka meresmikan Bendungan Rotiklot di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Kemudian kunjungan yang ke-11 Pak Jokowi ke Nusa Tenggara Timur itu untuk meresmikan lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah. Dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Maumere Flores. Pada saat itu dari Sumba, kemudian Pak Jokowi langsung terbang ke Flores Maumere untuk meresmikan Bendungan Napung GT. Dan kunjungan yang ke-11 ini akan menjadi historis tersendiri karena pada saat itu Pak Jokowi berkunjung ke NTT di awal pandemi COVID-19 dan masyarakat NTT yang mengetahui bahwa Pak Jokowi ini akan datang ke NTT, mereka secara spontanitas menyambut kehadiran sang presiden. Karena peristiwa itu, akhirnya Presiden mendapatkan tuduhan komentar miring di sana-sini. Banyak pihak yang menyerang Presiden dan menuduh Presiden Joko Widodo melanggar protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, kunjungan yang ke-12 Pak Jokowi ke Nusa Tenggara Timur, yaitu pada saat terjadi bencana siklon tropis Roja yang menimpa beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dan wilayah yang mungkin paling parah terkena dampak dari siklon tropis Roja ini
di Flores Timur seperti di Adonara, Lembata, dan sekitarnya. Dan pada saat itu sebenarnya situasi belum stabil. Tetapi Pak Jokowi nekat datang ke Adonara, turun dengan helikopter, melihat langsung para korban di sana. Dan pada saat itu, para korban ya, dan terutama keluarga dari korban yang meninggal dunia akibat bencana tersebut, mereka paling tidak sedikitnya terhibur. Karena tidak menyangka bahwa Presiden Jokowi, orang nomor 1 di negeri ini, datang untuk melihat mereka. Dan itu akhirnya membuat suasana campur aduk, begitu terharu. Karena baru itu pertama kali Pak Jokowi menginjakan kakinya di tanah Nusata dan Adonara. Dan yang tidak akan kita lupakan ya dalam kenangan manis dalam sejarah di tanah Adonara, bahwa ini adalah momen yang terindah Pak Jokowi menjatuhkan air mata di tanah Adonara. Karena beliau tidak tega melihat para korban yang sebenarnya masih dalam suasana duka, namun dengan wajah yang penuh semangat menyambut kedatangan beliau. Dan kedatangan beliau pada saat itu kita semua sangat bersyukur karena mampu mengurangi sedikit perasaan sedih dari para keluarga korban, mereka yang tertimpa bencana akibat musibah atau bencana siklon tropis Roja ini. Oke teman-teman, mari kita jaga, kita kawal kinerja dari Pak Presiden Joko Widodo. Beliau tetap menjadi presiden yang sah, Presiden Republik Indonesia. Kita harus menjaga jangan sampai beliau digulingkan atau ditumbangkan dari orang-orang yang memiliki rasa kebencian yang sangat besar kepada beliau. Mari kita jaga presiden kita fokus pada kemajuan bangsa dan negara tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap bersatu, tetap kompak dari Sabang sampai Merauke. Merdeka!